Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini waktunya Ruang dan Rasa akan membahas mengenai hubungan pertemanan. Teman merupakan bagian penting dalam hidup. Namun teman yang seperti apa yang akan menjadi penting? Tentunya adalah teman yang baik. Sebaliknya, sesegeranya kita harus dapat menghindar dari teman yang sebenarnya telah berdampak buruk pada diri kita. Teman yang berdampak buruk tidak serta-merta langsung dapat kita rasakan akibatnya. Sejatinya, dampak buruk biasanya akan menggerogoti secara perlahan. Sadarilah, dan pahamilah dirimu. Apakah dirimu saat ini mengalami perubahan jika dibanding sebelum kamu mengenal temanmu saat ini? Oleh karena itu penting untuk mempertimbangkan itu. Jangan sampai, kamu akhirnya bersikap kasar terhadap keluargamu, dan cenderung bersikap manis pada temanmu yang sebenarnya telah membuatmu buruk. Persahabatan yang kamu miliki adalah salah satu hubungan paling berharga. Bersama sahabat, kamu bisa berbicara dengan percaya diri tentang hal-hal yang mungkin tak akan bisa didiskusikan dengan keluarga. Teman mungkin kerap mengacaukan rencana, akan tetapi mereka juga bisa membuat kamu terus maju. Persahabatan juga merupakan elemen penting dalam melindungi kesehatan mental. Kamu bisa menceritakan masalah pribadimu dengan teman dan begitu juga sebaliknya. Teman-teman dapat membuat kita tetap tenang dan membantu memahami berbagai hal. Oleh karena itu, berusahalah untuk mempertahankan persahabatan dan jangan berhenti untuk mencari teman baru. Manfaat persahabatan untuk kesehatan mental. Teman yang baik, baik untuk kesehatan mentalmu. Namun sebaliknya, teman yang buruk akan sangat berdampak sangat buruk bagimu, bahkan lebih buruk dari biasanya. Teman yang buruk akan membuatmu keluar dari kaidah-kaidah etika yang ada dalam keluargamu, sehingga membuat etikamu jadi ikut berubah. Teman yang baik dapat membantumu merayakan saat-saat indah dan memberikan dukungan selama masa-masa sulit. Tidak halnya dengan teman yang buruk. Selain mencegah kesepian, teman yang baik juga bisa bermanfaat untuk berbagai hal, seperti meningkatkan rasa memiliki dan tujuan hidup, meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi stres, meningkatkan kepercayaan diri dan harga diri, membantu mengatasi trauma, seperti perceraian, penyakit serius, kehilangan pekerjaan, atau kematian orang yang dicintai. Mendorong untuk mengubah atau menghindari kebiasaan gaya hidup yang tidak sehat, seperti minum alkohol berlebihan atau kurang olahraga. Teman juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kesehatan kamu secara keseluruhan. Orang dewasa dengan dukungan sosial yang kuat memiliki penurunan risiko banyak masalah kesehatan yang signifikan, termasuk depresi, tekanan darah tinggi, dan indeks massa tubuh yang tidak sehat. Studi bahkan menemukan bahwa orang dewasa yang lebih tua dengan kehidupan sosial yang baik cenderung hidup lebih lama daripada rekan-rekan mereka dengan teman yang lebih sedikit. Persahabatan juga penting ketika seseorang sedang tidak sehat. Ketika seseorang memiliki masalah kesehatan mental atau sedang mengalami tekanan mental, penting untuk menjaga pertemanan tetap terjalin. Meskipun orang dengan masalah kesehatan mental seringkali tidak ingin bertemu temannya lebih dari biasanya. Persahabatan dapat memainkan peran kunci dalam membantu seseorang hidup dengan atau pulih dari masalah kesehatan mental dan mengatasi keterasingan yang sering menyertainya. Wajar untuk khawatir ketika seorang teman bermasalah dan kebanyakan dari kita tidak ingin menyerah pada teman yang sedang tertekan, betapapun sulitnya mendukung mereka. Banyak orang yang berhasil mempertahankan persahabatan mereka merasa bahwa sebagai hasilnya persahabatan itu lebih kuat. Ingat, persahabatan bekerja dua arah. Jadi selain kamu akan mendapatkan keuntungan saat mengalami masalah, kamu juga harus membantu temanmu yang memiliki masalah. Lantas, mengapa sulit mempertahankan persahabatan? Banyak orang dewasa merasa sulit untuk mengembangkan persahabatan baru atau mempertahankan persahabatan yang sudah ada. Persahabatan mungkin berada pada prioritas lain, karena kamu mungkin harus mengutamakan pekerjaan, merawat rumah tangga, atau anak-anak. Kamu dan teman mungkin terpisah karena perubahan dalam hidup atau minat. Atau mungkin kamu telah pindah ke komunitas baru dan belum menemukan cara untuk bertemu orang. Mengembangkan dan memelihara persahabatan yang baik membutuhkan upaya yang tidak sederhana. Kenikmatan dan kenyamanan yang bisa diberikan oleh persahabatan membuat investasi itu berharga. Namun, kamu perlu ingat bahwa kualitas lebih penting daripada kuantitas.
Meskipun membangun jaringan teman dan kenalan yang beragam itu baik, tetapi kamu juga perlu membina hubungan dengan beberapa teman dekat yang akan selalu ada untuk melalui suka dan duka bersama. Demikian pembahasan ruang dan rasa kali ini mengenai pertemanan. Apakah kita telah berada dalam lingkungan yang baik, atau sebenarnya yang terjadi malah sebaliknya? Jangan sampai pertemanan yang buruk merusak diri pribadimu, terutama terhadap keluarga, orang tua, bahkan anak-anakmu. Apabila di antara kamu memiliki pengalaman mengenai pertemanan, mari kita diskusikan pada kolom komentar di bawah ini. Demikian dari Ruang dan Rasa. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.